Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Video kali ini kami buat untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran, yaitu tentang analisa studi kasus pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo Batam, Kepulauan Riau. Sebelum kami masuk pada penjelasan-penjelasan berikutnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah pernah mendengar nama universitas tersebut? Sepertinya memang masih asing ya. Baiklah, mari kita simak bersama penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang juga beranggotakan 3 orang. Ada saya sendiri dengan Dirga Ayu. Saya Reni. Oke, baik. Ya, jadi kita masuk pada slide pertama terlebih dahulu ya. Masuk pada pendahuluan. Ya, jadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi ini yang biasa disingkat ya dengan huruf kapitalnya yaitu STIE ya. STIE Galileo, yaitu sebuah perguruan tinggi di Batam, di Kepulauan Riau tepatnya, yang mempunyai visi yaitu terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, unggul, dan mandiri pada bidang ekonomi di tingkat regional pada tahun 2025. Ini adalah visinya dari universitas tersebut. Jadi, STIE ini sesuai dengan namanya tadi ya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi, dia bergerak pada bidang pendidikan tinggi di bidang ekonomi, ya, yang memiliki program studi akuntansi dan juga program studi manajemen. Lalu tujuan universitas tersebut salah satunya itu menghasilkan lulusan atau para sarjana ekonomi yang profesional, berintegritas tinggi dan berketuhanan, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap terhadap kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya atau IPTEX ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya paparkan pada slide tersebut ya. Jadi bisa dibaca kembali jika masih ada yang belum jelas. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi STIE juga menggunakan analisis SWOT-nya sebagai dasar untuk kemajuan organisasi dan menempatkan organisasi dalam posisi yang terbaik. Analisisnya sendiri itu difokuskan pada lingkungan internal dan eksternal, ya. Lalu berupa kekuatan dan kelemahannya serta yang mempengaruhi eksistensinya yaitu dalam tingkat kepercayaan masyarakat. Oke. Nah, di sini ya ada isi dari maksud penelitian tersebut, yaitu yang berisi tentang yang sudah saya jelaskan tadi ya, analisis lingkungannya internal dan eksternal, ya. Lalu bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi pastinya ya. Penelitiannya dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan model deskriptif, ya. Lalu ada teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara dokumentasi dan pengamatan atau observasi. Lalu juga menggunakan beberapa prosedur dengan pengurangan data, tampilan data, serta kesimpulan nanti di slide terakhir ya. Lalu kesimpulan tersebut dari penelitian kami juga dibuat berdasarkan pada teknik analisis evaluasi terhadap faktor lingkungan internal dan eksternalnya. Ya. Jadi berdasarkan kesimpulan nanti yang kita dapat, kita juga menyuguhkan
saran ya, mungkin ya, saran dan komentar dari kelompok kami ya, yaitu tentang penerapan strategi biaya kepemimpinan dan diferensiasi, lalu peningkatan kualitas dosen dan sumber daya manusianya, juga perbaikan keterampilan serta keahlian untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Itu adalah saran atau komentar dari kelompok kami terhadap penelitian yang telah kami analisa. Lalu kita masuk pada rumusan masalahnya. Yang pertama, rumusan masalah dari penelitian ini, bagaimana analisa permasalahan lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya, nanti kita paparkan dalam pembahasan yang akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Yang kedua, bagaimanakah analisa strategi STIE Galileo dalam mencapai tujuannya? Baik, masuk slide berikutnya. Tujuan penelitian. Ada dua ya. Yang pertama, menganalisa permasalahan lingkungan internal dan eksternal STIE Galileo. Dan yang kedua, menganalisa strateginya yang diterapkan dalam mencapai tujuan organisasinya, tujuan universitasnya. Ada beberapa manfaat penelitian terhadap penelitian pendidikan umumnya ya. Jadi yang pertama ya, pendidikan itu kan juga itu ya, untuk mengajarkan ilmu ya kan, tentunya ya, ilmu. Lalu tapi manfaat dari penelitian kami tersebut ya, yaitu seperti yang sudah saya tulis pada slide ini, sebagai sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan serta masalah yang dapat dipecahkan dalam pelaksanaan pendidikan sehingga mudah untuk upaya penyelesaiannya. Lalu manfaat penelitian yang kedua yaitu sebagai dasar menyusun kebijakan dalam menyusun strategi pengembangan pendidikan. 3. Sebagai masukan yang akan memberikan gambaran tentang kemampuan dalam pembiayaan, peralatan, perbekalan, serta tenaga kerja yang baik secara kualitas maupun kuantitas, sangat siap untuk menyediakan dalam bidang pendidikan. Yang keempat, yang terakhir ya, sebenarnya masih banyak sih manfaatnya, cuma ini yang saya cantumkan yang poin pentingnya saja untuk manfaat penelitian dalam bidang pendidikan. Oke, yang terakhir, sebagai peta yang menggambarkan keadaan pendidikan serta menggambarkan tentang kemampuan sumber daya, tentang kemungkinan berkembang serta hambatan-hambatan yang berada dalam penyelenggaraan pendidikan. Oke, penjelasan dari saya, Dirga Ayu, cukup di slide 6 ya. Nanti selanjutnya akan disampaikan, dijabarkan oleh kedua teman saya. Terima kasih. Landasan teori manajemen strategis dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional sehingga sebuah organisasi mampu mencapai tujuannya. Itu menurut David 2010. Nah, perencanaannya strategis dihasilkan dari pilihan-pilihan manajerial yang sulit atas berbagai alternatif terbaik yang ada. Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan, pasar, kebijakan, prosedur, tingkat persaingan, inflasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, teknologi, demografis, dan operasi tertentu, untuk menetapkan tindakan terbaik yang paling memberikan keuntungan bagi perusahaan. Klug dan Joutz
1991 menyebutkan bahwa manajemen strategis adalah arus keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan strategis yang efektif untuk mencapai sasaran perusahaan. Manajemen strategis Menstra mempunyai kesamaan arti dengan perencanaan strategis. Itu menurut David 2010. Porter 1989 menyebutkan ada 3 strategi generik pada unit bisnis yang dapat menjadi pilihan perusahaan dari berbagai industri untuk memperoleh keunggulan kompetitif bagi bisnis perusahaan. Ketiga strategi tersebut adalah kepemimpinan biaya, cost leadership, differentiation, dan fokus. Ini masih ada di landasan teori, dikutip dari David 2010, Duncan 1972, menjelaskan yang dimaksud dengan lingkungan eksternal perusahaan. External business environment adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus memperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasikan peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan eksternal perusahaan sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Analisis terhadap lingkungan internal perusahaan bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki perusahaan. Analisis lingkungan internal perusahaan didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan strategi yang mengkaji bidang pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi dan operasi sumber daya dan karyawan perusahaan serta faktor keuangan dan akuntansi untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing divisi tersebut sehingga perusahaan dapat memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman Lawrence dan William. Itu menurut Lawrence dan William 1998. Beberapa analisis yang digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya internal perusahaan antara lain analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threat, dan analisis rantai nilai, Value Chain Analysis, dan pandangan berbasis sumber daya, Resource Based View, RBV. Terus itu kan ada juga jenis penelitian yang menggunakan penggunaan deskriptif kualitatif untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Di Stig Galileo Batam ya berhubungan dengan data yang bersumber dari pengamatan faktor-faktor internal dan eksternal dalam bentuk dokumen serta informasi, juga sebagai alat untuk
Baik, kita masuk dalam metodologi penelitian teknik pengumpulan datanya. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo tersebut menggunakan teknik observasi dan dokumentasi ya untuk pengumpulan datanya. Observasi itu sendiri dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap keseluruhan ruang lingkup yang terdapat pada universitas itu sendiri. Ya. Lalu jika dokumentasi, udah pada tahu kan ya dokumentasi itu apa? Jadi di sini mengumpulkan data yang bersifat informasi ya, yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan penelitian yang kami lakukan, dengan pembahasan penelitian terhadap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo tersebut. Ya, kemudian data informasi tersebut bisa digunakan sebagai bukti keakuratan dalam penelitian. Hasil analisis di sini saya akan menjelaskan analisis lingkungan eksternal dari perguruan tinggi Galileo. Persaingan perguruan tinggi sejenis dari 25 perguruan tinggi, hanya 5 perguruan tinggi yang memiliki pendidikan sarjana program studi akuntansi dan manajemen, dan belum ada yang memiliki konsentrasi perbankan. Keunggulan STI Galileo di mana mahasiswa terasa tidak berat membayar uang kuliah yang dicicil tiap bulannya. STI Galileo membuat strategi dengan membangun citra dari sistem kurikulum berbasis KKNI dengan tawaran konsentrasi di bidang perbankan dan penyelesaian tugas akhir dengan pemilihan jalur skripsi dan non-skripsi. Perubahan peraturan pemerintah, Kementerian Terdekri membuat pangkalan data pendidikan tinggi atau disingkat dengan PPDIKTI sebagai sistem informasi dari perguruan tinggi kepada Kemenristekdikti secara online. Tingkat perekonomian Batam. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Batam, Riau pada semester pertama tahun 2017 melorot ke angka 1,52%. Angka tersebut jelas mengalami penurunan yang signifikan bila dibandingkan pada triwulan pertama tahun 2017. Pada angka 2,0% saat ini, Kepri termasuk provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya se-Indonesia, yakni 33 dari 34 provinsi, dan hanya menyumbang angka 0,03% semester pertama di tahun 2017. Tingkat pengangguran di Batam. Banyaknya pengangguran sangat mempengaruhi calon mahasiswa STI Galileo. Mahasiswa STI Galileo sebagian besar adalah pekerja yang bekerja di berbagai industri di Kota Batam. STI Galileo menyediakan kelas malam sebagai solusi bagi mahasiswa yang bekerja. Hasil analisis lingkungan internal, sumber daya manusia, tenaga dosen. Pertama, tenaga dosen. Saat ini STI Galileo memiliki 25 dosen tetap yang berdiri dari 6 dosen setiap program studi akuntansi dan 6 dosen tetap di program studi manajemen. Loyalitas dosen dan tenaga pendidikan. STI Galileo belum memiliki standar tugas pokok dan fungsi dari dosen dan tenaga kependidikan yang baik. Kurang tegas SDM dalam membentuk budaya kerja membuat pekerja kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Tata letak ruangan juga mempengaruhi salah satu faktor di mana karyawan kurang mendapat pengawasan yang baik dari pimpinannya.
Untuk mengatasi masalah ini, akan lebih baik segera diterapkan sebuah strategi pembentukan budaya kerja yang baik. Sarana dan prasarana. Sarana prasarana di STI Galileo masih cukup memadai, namun perlu ditingkatkan, terutama ruang kelas dan ruang dosen. Peningkatan sumber daya manusia juga harus dilakukan mengingat sebagai syarat penilaian dalam pelaksanaan akreditasi program studi dan akreditasi institusi. Kesejahteraan karyawan. Di STI Galileo belum memiliki aturan yang jelas tentang kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi kekacauan. Misalnya, jaminan keselamatan kerja, BPJS, dan ketentuan cuti. Ketentuan jam kerja karyawan juga. Ketentuan akomodasi bagi karyawan yang direkrut dari luar kota Batam. Kesimpulan dari analisis STI Galileo. Pertama, pimpinan perguruan tinggi dapat menggunakan strategi generik di mana pimpinan perguruan tinggi dapat menghasilkan produk yang unik dengan melakukan diferensiasi yang fokus pada kelompok masyarakat yang menggunakan produk dengan cost leadership yang rendah. 2. Untuk mencapai tujuan perlu dilakukan peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan citra perguruan tinggi di masyarakat. 3. Perbaikan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi aturan kepegawaian, keterampilan, dan keahlian sehingga mampu menimbulkan loyalitas dalam bekerja, sehingga dapat mendukung perguruan tinggi dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Untuk saran dari kelompok kita, 1. Harus mengoptimalkan potensi diri mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran active learning yang inovatif dan berkualitas. 2. Meningkatkan reputasi STI Galileo yang diukur dengan capaian akreditasi dari BANPT, penerimaan mahasiswa baru, dan publikasi nasional dan internasional. 3. Meningkatkan kualitas keunikan dan keunggulan STI Galileo. 4. Meningkatkan kontribusi STI Galileo dalam pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder. Sekian presentasi dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari kelompok 3. Jika terdapat ketidakakuratan informasi yang telah kami sampaikan, mohon koreksinya ya. Dan jika ada kata-kata penyampaian yang kurang tepat, kami juga mohon maklum. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.